Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu pada pelajaran fisika. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang hakikat ilmu fisika. Materi fisika kelas 10 semester 1. Kompetensi dasar dan tujuan. Kompetensi dasar menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor. Tujuan, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian memahami hakikat fisika, langkah-langkah metode ilmiah, penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari, dan pentingnya keselamatan kerja di laboratorium. Materi yang akan kita pelajari pada hakikat fisika dan prosedur ilmiah yaitu hakikat fisika, ruang lingkup fisika, metode dan prosedur ilmiah, keselamatan kerja di laboratorium. Apa itu fisika? Fisika yaitu ilmu yang mempelajari tentang materi atau zat yang meliputi sifat fisis, komposisi, perubahan, dan energi yang dihasilkan. Mengapa belajar fisika? 1. Untuk melatih berpikir logis dengan memahami konsep dan fakta. 2. Mengerti fenomena alam. 3. Relevan dengan bidang sains lainnya. 4. Mengikuti perkembangan teknologi. Hakikat ilmu fisika. Ada hakikat ilmu fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Fisika sebagai produk yaitu kumpulan pengetahuan hasil dari semua penelitian, berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Fakta yaitu sesuatu yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh, magnet menarik benda-benda tertentu, butiran zat cair yang jatuh di udara berbentuk bulat, pelangi terdiri atas beberapa warna. Konsep yaitu rumusan akal atau gagasan umum tentang objek atau kejadian yang didasarkan pada sifat-sifat objek atau kejadian tersebut. Contoh dari konsep, kutub magnet adalah sebagian pada magnet yang memiliki kekuatan paling tinggi gaya tariknya. 2. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui benda ketika bergerak. Prinsip yaitu rumusan atau generalisasi hubungan fakta dengan konsep. Prinsip lebih bersifat analitik, bukan sekedar empirik. Contoh dari prinsip, udara yang dipanaskan memuai. Ini adalah contoh prinsip sains yang menghubungkan konsep udara, panas, dan pemuaian. Yang kedua, air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ada konsep air mengalir, serta tinggi dan rendah. Hukum adalah prinsip-prinsip khusus yang diterima secara meluas setelah melalui pengujian berulang. Contoh, ada hukum kekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat dialih bentukan. Yang kedua, contohnya hukum Archimedes, yaitu benda yang dicelupkan ke dalam air akan menerima gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan. Rumus adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dinyatakan secara matematis. Salah satu contoh rumus itu misalkan rumus gaya, F sama dengan M kali A, atau rumus kecepatan yaitu V sama dengan jarak dibagi waktu. Teori. Teori adalah penjelasan umum atau model imajinatif tentang hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip-prinsip. Contoh teori Big Bang, yaitu yang menyatakan tentang alam semesta.
Galaksi dan bintang serta tata surya terbentuk melalui peristiwa dentuman besar. Contoh yang kedua yaitu teori tentang pemanasan global. Itu akibat atmosfer dipenuhi oleh gas-gas pemerangkap panas, maka suhu atmosfer bumi mengalami peningkatan. Yang ketiga, tentang teori atom. Atom terdiri atas inti, yaitu proton dan neutron, yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak pada orbit tertentu. Model yaitu sebuah presentasi yang dibuat untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat. Contoh, model atom box membantu untuk memahami teori atom. Yang kedua, yaitu fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses adalah langkah-langkah ilmiah untuk memperoleh pengetahuan. Di antaranya yaitu metode ilmiah. Di sini urutan-urutan metode ilmiahnya mulai dari observasi, kemudian merumuskan masalah, kemudian menyusun hipotesis, merancang dan melakukan eksperimen, kemudian membuat kesimpulan. Dan yang ketiga yaitu fisika sebagai sikap. Fisika sebagai sikap adalah keyakinan, opini, dan nilai-nilai yang harus dipertahankan oleh seorang ilmuwan. Sikap ilmiah yang pertama yaitu ada rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Ruang lingkup fisika. Ruang lingkup fisika terbagi menjadi dua, fisika klasik, fisika modern. Fisika klasik yaitu cabang-cabang fisika yang lahir dan dikembangkan sebelum abad ke-20. Contohnya, fisika mekanika yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak benda. Fisika bunyi yaitu ilmu yang mempelajari sumber dan karakteristik bunyi. Fisika termodinamika yaitu ilmu yang mempelajari tentang kalor. Listrik magnet yaitu ilmu yang mempelajari tentang gejala kelistrikan dan kemagnetan. Optika yaitu cabang fisika tentang karakteristik cahaya. Fisika modern. Fisika modern yaitu cabang-cabang fisika yang lahir dan dikembangkan setelah abad ke-20. Contohnya, fisika zat padat. Fisika zat padat yaitu fisika yang berkaitan tentang sifat-sifat fisik zat padat. Fisika inti, fisika yang berkaitan dengan tentang struktur, sifat, dan reaksi atom beserta penerapannya. Fisika relativistik berkaitan tentang keadaan benda dalam ruang dan waktu menurut teori relativitas Einstein. Metode ilmiah. Metode ilmiah yaitu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Di dalam metode ilmiah ada yang disebut dengan objektif, yaitu pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung fakta empiris. Metodik yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang teratur. Sistematik yaitu pengetahuan yang disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan. Yang terakhir yaitu berlaku umum, pengetahuan yang diamati oleh semua orang dengan cara eksperimen yang sama dan memperoleh hasil yang sama. Langkah-langkah operasional metode ilmiah. 1. Melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi. 4. Membuat hipotesis. 5. Melakukan percobaan atau eksperimen. Yang keenam, menganalisis data. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Itu yaitu langkah-langkah tentang operasional metode ilmiah. Keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama yaitu laboratorium yang baik itu yang seperti apa? 1. Yaitu ruangan laboratorium yang memenuhi standar. Yang kedua yaitu ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Yang ketiga yaitu alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik.
5. Yaitu laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Dan yang terakhir yaitu bahan kimia yang berbahaya harus ditempatkan di rak khusus dan terpisah. Itu ciri-ciri dari laboratorium yang baik di antaranya. Ini masih banyak lagi. Terus, keselamatan kerja di laboratorium yang ke B yaitu tata tertib keselamatan kerja. Di dalam tata tertib keselamatan kerja ada yang disebut dengan aturan tertib keselamatan kerja, di antaranya orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium dan gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum. Ini di antaranya, masih banyak ya yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yaitu alat keselamatan kerja yang terdiri dari pemadam kebakaran, air washer, water shower, kotak P3K, kemudian harus ada jas laboratorium, peralatan pembersih, obat-obatan, ada kapas, plester, dan sebagainya. Ini yaitu sebagian atau alat keselamatan kerja. Itu ya, masih banyak lagi. Itu materi mengenai tentang hakikat ilmu fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.